menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi melantik Irjen Pol Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional di Istana Negara Jakarta. Martinus Hukom menggantikan Petrus Golose yang memasuki masa pensiun. Pelantikan Kepala BNN dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 182/TPA tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Diketahui Martinus merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Martinus menjabat sebagai Kepala Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Dalam keterangannya usai pelantikan, Martinus Hukom menyampaikan apresiasi terhadap amanah yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan akan melanjutkan program-program kerja pimpinan BNN sebelumnya dan melakukan inovasi untuk mencegah peredaran narkotika di tanah air. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah apa yang disampaikan atau yang diberikan kepada Presiden, tugas kepada saya, sehingga bagi saya tugas ini adalah tugas yang bersifat nasional dan bukan tugas yang mudah, tapi tugas yang berat karena kita harus mengontrol bagaimana Indonesia yang begitu luas, terdiri dari pulau-pulau, lalu garis pantai yang panjang sekali, sehingga selain anugerah saya juga ini mengatakan bahwa ini satu beban tanggung jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peredaran narkotik di Indonesia. Sampai saat ini belum ada arahan dari beliau, tapi paling tidak kami sudah tahu kebijakan-kebijakan beliau dari pejabat sebelumnya, lalu kemudian kita juga melihat undang-undang yang ada, dan kemudian dari mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh senior kami. Jika itu adalah hal yang baik, kita akan lanjutkan, dan untuk mungkin ada perlu penambahan, kita akan melakukan suatu inovasi untuk melakukan menetralisir semua peredaran narkotik di Indonesia. Itu hal yang juga menjadi concern saya ketika dihubungkan dengan pengalaman saya di Densus 88. Struktur daripada Densus tidak jauh berbeda dengan struktur yang ada di BNN. Paling tidak pendekatannya ada 3 pendekatan besar, yaitu pendekatan penegakan hukum melalui satu operasi pengumpulan informasi intelijen, lalu kemudian pencegahan, dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Kalau di Densus itu deradikalisasi. Jadi bagi saya ini sesuatu yang polanya sama. Namun hal yang kedua yang harus saya pertimbangkan adalah bahwa ketika kita bicara tentang terorisme, kita bicara tentang mindset, ideologi, maka yang diserang adalah pemikiran. Tapi ketika kita bicara tentang narkotik, maka yang diserang adalah keinginan atau kehendak. Jadi ada 2 hal yang berbeda yang harus kita pahami betul, sehingga kita harus bisa merumuskan pola 3 pendekatan tadi, penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi itu dengan menggunakan 2 patron yang berbeda tadi. Tapi paling tidak kita akan melakukan pemetaan untuk melihat atau mengasesmen setiap pelaku untuk melihat motivasinya apa, kira-kira seperti itu. Dan jelas pendekatan ini tidak berubah, tapi kita harus tingkatkan. Yang jelas bagi saya adalah bagaimana kita memutuskan mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan suplai, kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan bahkan mengurangi demand. Dan kita tahu sendiri bahwa narkotik adalah menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat daripada teroris. Teroris berapa orang mungkin, tapi narkotik siapapun juga sama dengan teroris, tapi narkotik dia menyerang sampai ke saraf-saraf, merusak manusia, dan ini berbahaya dan bisa terancam generasi muda, bahkan mengancam keberlanjutan negara kalau generasi muda kita sudah
sudah dihancurkan, siapa yang akan melanjutkan keberlanjutan negara ini kalau kita tidak selesaikan dari generasi muda? Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tim Eljon Media melaporkan.